melebihi segala-galanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melebihkan kecintaan mereka terhadap orang tua, anak, istri, keluarga, harta benda, dan perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya. Artinya dari segala yang ada di dunia ini, kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka dia diancam dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha aw tijaratun takhshawna kasadaha aw masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melebihkan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Arti ayat tersebut, Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan kerabat handetolan kalian, serta harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah dan tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang berbuat fasik. Arti hatta ya'tiyallahu bi amri, ya. Kata Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan hatta ya'tiyallahu bi'uqubatin ajilatin aw ajilah. Ya, arti hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya, atau tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Maksudnya adalah hati-hatilah wahai orang-orang yang lebih mencintai anak, istri, bapak, keluarga, harta benda, kemudian dagangan dan hasil usahanya melebihi Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah. Hati-hatilah, karena ini terancam orang-orang yang seperti itu, terancam dengan datangnya azab. Kata Mujahid, hatta ya'tiyallahu bi'adzabin, dengan azab, ajilah au ajilah, baik cepat maupun lambat. Subhanallah. Dan ini bukan main-main, ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Zamakhsyari, seorang ahli tafsir, sekalipun beliau adalah seorang Mu'tazilah, tapi seorang mufassir kabir, ya, beliau mengatakan hadhihi ayatun syadidah. Ayat ini adalah ayat yang sangat mengerikan. La ra asyadda minha. Saya tidak tahu lagi ayat yang lebih dahsyat dari ini. Subhanallah. Kita mayoritas, ya, tergoda dan terfitnah dengan anak, ya, istri, apalagi istrinya cantik, anaknya pintar-pintar, kemudian harta yang banyak, ya. Ya, tidak dipungkiri kita datang ke sini mungkin banyak juga atau mayoritas untuk mencari rezeki yang halal, ya, untuk mencari harta, tapi tidak menafikan dengan mencari harta itu dijadikan jalan ibadah. Kita cari jalan yang halal, rezeki yang halal untuk bekal ibadah, bukan hanya untuk dikumpulkan, ditabung di bank, apalagi diambil bunganya, yang itu adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Ya, dikumpulkan. Giliran Islam diinjak-injak, giliran Allah dan Rasulnya dihina, nggak mau mengeluarkan sepeser pun untuk membela Allah dan Rasulnya serta agamanya. Sayang,
Harta yang saya kumpulkan bertahun-tahun masa harus diinfakkan. Demikian juga kalau keluarganya, bapaknya, istrinya, anaknya, mereka mengajak kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita ikuti karena kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Berarti kita melebihkan mereka, kecintaan terhadap mereka melebihi Allah dan Rasulnya. Atau menghalangi mereka untuk berjihad. Wah, jangan perang. Kalau memang ada fardu jihad, jangan berperang, nanti kita gimana? Siapa yang akan menafkahi kita? Tentunya berat sekali bagi seorang suami atau seorang bapak. Tapi itu semuanya harus dikalahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Karena terancam dengan siksaan dan azab, baik yang ajilah, yang bersegera, artinya ditimpakan di dunia dalam waktu dekat, atau ajilah, atau mungkin diakhirkan di akhirat nanti, ditangguhkan sampai akhirat. Waliyadzubillah. Jadi hukum mencintai Allah dan Rasulnya menurut kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, yang saya sebutkan cuma 2 di sini, adalah hukumnya wajib. Ini kadang kurang dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Ya itu memang perbuatannya orang kafir, ya biasa menghina Allah dan Rasulnya atau menghina Muhammad. Tidak boleh kita menganggap remeh hinaan itu. Hinaan terhadap Rasulullah adalah hinaan terhadap kita semua, dan hinaan terhadap agama kita. Makanya kita harus siap, bersedia untuk membelanya, dan minimal yang dilakukan oleh kita, yang mungkin minimal sekali bisa kita lakukan adalah dengan memboikot produk-produk mereka, ya, seperti yang dicanangkan oleh beberapa negara Islam, diantaranya Saudi, supaya memboikot produk-produk Denmark dan orang-orang yang serupa dengan mereka, ada yang Perancis, Inggris, Amerika. Kalau mereka menghina Rasulullah, harus minimal itu adalah haddul adna, paling sedikit tindakan kita, yaitu tidak mengkonsumsi barang mereka. Ini dari segi ekonomi. Kalau kita negara yang kuat, kalau perlu kita serang mereka, kita serang supaya mereka menghentikan perbuatan mereka yang kurang ajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang alamat, atau sebelumnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pertama, kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi segalanya. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, atau tidak beriman kalian sampai-sampai aku dicintai olehnya melebihi kecintaan terhadap siapa? Hatta akuna habba ilaihi min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Kita harus mendahulukan Rasul itu di atas segalanya. Kenapa? Karena orang tua kita memang kita wajib mencintai mereka, kita wajib menghormati, mentaati perintah-perintah mereka. Karena mereka lah penyebab adanya kita di dunia ini. Ya, dengan adanya orang tua kita berada di dunia, ya kan? Kalau nggak ada orang tua kita nggak mungkin diciptakan. Atau syibhul mustahil, ya. Karena yang diciptakan tanpa orang tua hanya Nabi Adam saja dan Hawa. Tapi kalau kita semuanya lahir melewati orang tua. Mereka berhak dan wajib untuk kita taati, kita cintai, tapi tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Karena merupakan syarat kesempurnaan iman adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah pembawa cahaya Islam yang akan menyelamatkan kita dari siksaan